bagaimana perasaan dia, pasangan kamu, apa yang dia lakukan terhadap kamu, apa yang dia pikirkan, dan bagaimana relationship kalian menurut dia di sepanjang bulan April ini. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Taurus, happy birthday buat semua teman-teman Taurus yang berulang tahun di bulan April ini ya. Menjelang akhir April, juga buat teman-teman Taurus yang berulang tahun di bulan Mei. Gue mau ucapin lebih dulu happy birthday buat kalian, sukses selalu, semoga harapan impian kalian tercapai dan juga sukses in love, lancar hubungannya, lancar love life-nya. Dan ini sekarang gue bacain buat teman-teman Taurus, laki-laki dan perempuan, buat Taurus yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah. Bagaimana perasaan dia, pasangan kamu, apa yang dia lakukan terhadap kamu, apa yang dia pikirkan, dan bagaimana relationship kalian menurut dia di sepanjang bulan April ini. Buat kalian jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin bisa resonate juga dalam love life kamu. Pasangannya Taurus 2020 April. Kartu pertamanya adalah Knight of Cups. Lalu ada Two of Swords. Dan Queen of Swords. Four of Pentacles. Nine of Swords, Three of Rods, Eight of Cups, the Sun, Queen of Wands. Di bottom of the deck-nya adalah Six of Cups. Oke, Taurus, kamu mungkin ada yang berdealing dengan seorang water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, dan juga ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Juga ada fire sign dari Aries, Leo, ataupun Sagittarius ya. Si dia ini masih bimbang untuk memilih, dia nggak tahu harus milih yang mana, atau dia mau milih ini tapi juga susah ya, mau milih itu juga susah gitu ya. Mau nerusin hubungan kamu mau nerusin hubungan dengan kamu mungkin ragu-ragu, tapi mau lepasin kamu atau moving away atau mundur dari kamu itu juga jadi serba salah gitu ya. Dua-duanya sulit untuk dipilih gitu ya.
Mungkin beberapa di antara kalian ada yang diputusin sama seseorang ya, atau ditinggalkan. Dia mungkin moving away dari kamu gitu ya. Sebenarnya dia ini dalam sikap dia, kenapa dia mundur atau dia agak sedikit menjauh gitu ya, atau mungkin dia say goodbye misalnya ya, itu karena dia punya beban mental, dia stres gitu ya. Hubungan sama kamu bikin dia stres, atau mungkin ada suatu masalah yang bikin dia kepikiran terus, dan juga dia stres, dan dia ngerasa kamu nggak memenuhi hasratnya gitu ya, atau nggak memberikan dia love fulfillment, nggak memberikan dia kasih sayang, nggak memberikan dia perhatian atau bahkan pengertian dari kamu gitu ya, sampai dia kayak frustasi sendiri. Dan mungkin aja beberapa di antara kamu ada yang nggak ngebales SMS dia, dan dia udah nungguin kamu dengan desperately waiting gitu ya, atau desperately in love sama kamu, tapi kamunya nggak ada feedback misalnya. Jadi membuat dia itu give up gitu ya. Dia ngerasa udah nungguin kamu tapi kamunya nggak datang gitu ya, atau kamunya nggak balas SMS dia, dan dia mulai sedikit menjauh gitu kan. Dia berharap dengan menjauh ini kehidupan love life dia akan menjadi lebih baik gitu ya. Dia nggak mau stres lagi, dia mencoba untuk move on dari hubungan kamu. Dan sebenarnya kalau dilihat ya, dia dari dia ke Knight of Cups ini, dia memang masih punya perasaan sama kamu gitu ya. Mungkin dia mau nembak kamu, beberapa di antara kalian ya, ada seseorang yang mau nembak kamu atau menyatakan cinta sama kamu. Dia udah nungguin kamu ya, tapi kamunya nggak ada feedback gitu kan, atau mungkin kamu nolak dia, atau kamu gantungin dia misalnya, yang membuat dia itu jadi stuck dalam kondisi menunggu. Gua rasa itu dia akan lama-kelamaan ya akan hilang harapan gitu ya, merasa hopeless, merasa menyerah gitu ya untuk menunggu gitu kan. Somehow dia moving away dari kamu itu pun berat buat dia, tapi kalau dia menunggu terus-terusan atau dia terus mencoba, itu pun bikin dia frustasi. Jadi dua-duanya itu membuat dia dilema gitu kan. Gue lihat sih, kalaupun ya dia moving away dari kamu, dia akan mencoba untuk move on, dan dia akan merasa dengan menjauh dari kamu ya, dia akan lebih bahagia. Kelihatannya begitu ya. Walaupun di dalam hatinya dia masih ada rasa sama kamu. Oke. Bahkan dia masih nungguin kamu sebenarnya, walaupun dia udah secara fisikal dia udah nggak kontak kamu lagi, atau dia bilang dia mau give up dalam hubungan ini atau anything else. Tapi semua itu tuh hanya karena dia gini ya, punya beban pikiran. Oke. Itu bikin dia pusing banget, sometimes bikin dia depresi. Dan dia punya feeling insecure terhadap kamu. Oke. Dia kayak harap-harap cemas gitu ya, untuk nungguin kamu tuh akan worth atau enggak buat dia perjuangkan, something like that. Sementara dia juga nggak mau wasting time dengan hanya menunggu dan jadi jomblo gitu kan, atau menunggu tanpa kepastian misalnya. Oke. Buat kamu yang ingin balikan sama seseorang, ini jawabannya bahwa jangan biarkan dia kelamaan menunggu kamu untuk kontak dia. Oke. Karena sebenarnya kalian tuh masih bisa balikan ya, walaupun dia udah
secara physically dia nggak kontak kamu lagi atau something else, tapi dari jauh tuh sebenarnya dia masih ngeliatin kamu, masih mikirin kamu, masih mungkin lihat-lihat sosial media kamu misalnya ya, gitu ya. Karena dia sebenarnya masih ada rasa untuk nggak rela untuk lepas dari kamu, nggak rela untuk melepasin kamu misalnya. Kalian masih bisa balikan lagi dari Six of Cups ini, oke? Bahkan mungkin juga buat kamu yang punya mantan ya, yang beriling dengan mantan kamu ini masih mencoba untuk kembali dan kontak kamu lagi, gitu ya. Tergantung sikap kamu. Kalau kamunya cuek-cuek aja, nanti lama-lama dia akan moving away, seperti ini. Oke. Jadi sarannya adalah tergantung kamu ya. Kalau kamu merasa relationship ini worth it untuk dipertahankan, coba temui dia, ajak dia ngomong, ajak dia balikan, ajak dia untuk akur lagi, akrab lagi, menjalin hubungan yang harmonis lagi. Oke, karena apa? Dia sebenarnya masih menunggu dan dia masih punya perasaan. Walaupun dia udah bilang, gue udah gak bisa lagi mempertahankan hubungan ini or something else gitu ya. Itu semua hanya karena feeling insecure dari dia, karena mungkin takut kecewa, takut sakit hati lagi, atau takut stres lagi gitu kan. Sometimes relationship kalian itu bagi dia itu sometimes seperti nightmare, atau mungkin apa yang udah kalian alami ini agak membuat dia frustasi gitu ya. Karena frustasi ini jadi dia seperti oke, gue mendingan nyerah aja, gue udah gak mau berharap lagi, kayak gitu ya. Oke, buat Taurus, gue rasa sih dia akan mencoba untuk taking action dalam hubungan ini, karena dia udah mulai mendapatkan pencerahan di bulan April ini ya, menjelang akhir April. Dia udah mulai mendapatkan pencerahan dan udah mulai optimis, lebih baik lah ya pikiran dan perasaannya itu dibanding kemarin-kemarin. Jadi udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak ngomong gitu ya. Sekarang gue bukakan Lenormand kamu untuk pasangannya Taurus. Tuh, dia sedang dalam crossroad, dalam pilihan ya, untuk memilih ya atau enggak, mau kembali atau enggak, atau ada pilihan lain gitu ya, yang dia harus menentukan keputusan pilih yang mana. Pasangannya Taurus April 2020. Kartu pertamanya ini ya, Bird. Gue bukain dulu semuanya. Tuh kan muncul lagi gambar stairs. Oke, Taurus. Dia akan komunikasi sama kamu lagi, dia akan kontak kamu. Oke, walaupun masalah kalian agak cukup berat ya, sometimes dia ngerasa buat komunikasi sama kamu itu kayak ada penghalang yang besar banget buat dia, kayak sulit untuk komunikasi sama kamu, apalagi kalau ngomongin soal keuangan gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian ada yang mempunyai financial issue dalam hubungan kalian, atau masalah tentang keuangan yang harus dibicarakan. Oke. Terus gue lihat juga di sini dia masih nggak yakin gitu ya, dia gambling dengan untuk menentukan pilihan, dia masih gambling iya apa enggak ya gitu kan. Tapi dia berharap banget untuk menemukan jawaban dari hubungan kalian. Dia berharap banget nih. Terus gue rasa nanti akan ada sedikit miracle ya, keajaiban dalam hubungan kalian, dimana ada suatu rahasia yang terungkap ya, dan rahasia ini akan membuat
hubungan kalian menjadi lebih baik. Pembicaraan, masalahnya ini pembicaraan ya, karena ada solusi dari masalah kamu yang akhirnya membawa relationship kamu menjadi lebih baik atau pulih ya. Terutama soal kalau kalian memiliki financial issue yang harus dibicarakan, akan ada solusi dari permasalahan kamu itu ya, big problem ini ya. Well, beberapa di antara kamu akan ada ketemuan sama dia, ngedate atau jalan-jalan atau ketemuan di suatu tempat. Gue rasa dia akan menentukan keputusan yang benar-benar serius ya. Dia akan coba untuk buka hatinya buat kamu lagi, ataupun buat kalian yang masih single, dia akan coba buka hatinya untuk kamu dan coba untuk milih kamu ya. Gue lihat. Karena di sini kuncinya itu beberapa di antara kalian mungkin ada yang ya itu seperti yang gue bilang ya. Dalam relationship ini mungkin ada faktor finansialnya yang menjadi problem gitu ya, atau komunikasi tentang keuangan. Misalnya kamu butuh dia untuk support financially, atau dia butuh kamu untuk support financially gitu ya, tapi dia ngerasa ini kayak jadi masalah buat relationship kamu. Nanti akan ada solusinya asal kalian bicarakan dengan bicara santai ya, bicara santai, nggak perlu yang terlalu detail ataupun serius, tapi at least ada keterbukaan satu sama lain. Oke. Be cautious dalam pilihan dia, kadang dia akan berubah-berubah gitu ya, karena dia masih immature dalam memilih atau dalam menentukan keputusan. Nah, kadang-kadang dia juga immature dalam komunikasinya, misalnya ngambekan gitu ya. Bentar-bentar bete, bentar-bentar marah, salah ngomong sedikit dia marah gitu kan. Dia lagi moody sebenarnya ya di bulan April ini, moody dan confused untuk menentukan pilihan. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan buat teman-teman Taurus, pasangan kamu di bulan April ini. Semoga resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, dan happy birthday. Bye-bye.